رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Era Nur Rahim. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perizinan atau legalitas dari suatu usaha Mom and Baby Spa dengan menggunakan STPT. Namun sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semuanya yang selalu hadir pada video saya. Dan terima kasih teman-teman semuanya yang telah subscribe, karena pada saat ini jumlah subscribe saya sudah mencapai 800 lebih. Saya harap teman-teman semuanya, konten kreator di Indonesia, semoga bisa sukses dengan channelnya masing-masing dan bisa mencapai apa yang diharapkan. Nah, langsung saja. Pada video kali ini, sebenarnya sudah saya bahas pada video sebelumnya, yaitu tentang legalitas di dalam mendirikan suatu usaha Mom and Baby Spa. Nah, karena saya adalah seorang alumni dari ICA adalah suatu lembaga yang bisa memberikan pelatihan tentang Mom and Baby Spa. Dan kebetulan ICA pada tanggal 24 April 2021 mengadakan atau sedang ulang tahun yang ke-7 tahun. Pada tanggal 1 April hingga tanggal 24 April yang kemarin, ICA mengadakan kegiatan ataupun ada event ngaca, yaitu ngobrol asik bareng ICA. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan ngaca pada part yang ke-8, di mana di dalamnya membahas tentang usaha Mom and Baby Spa dan perizinannya menggunakan STPT. Nah, dari hasil obrolan tersebut saya telah merangkum di dalam suatu catatan saya, dan saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman semuanya, khususnya teman-teman bidan yang menjalankan usaha Mom and Baby Spa. Dan untuk usaha spa ini tidak hanya dilakukan oleh teman-teman yang basicnya kesehatan, non-kesehatan juga bisa. Nah, apa saja yang diobrolkan tentang ngaca pada part ke-8, yaitu temanya yaitu legalitas klinik baby spa dengan menggunakan STPT. Narasumber yang diundang pada acara ngaca ke-8 ini adalah Bunda Erin. Beliaunya adalah salah satu owner Mom and Baby Spa di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, langsung saja kita belajar bersama apa itu STPT. STPT berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014, yaitu bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional atau terapi spa yang telah melaksanakan pendaftaran. Dan pendaftarannya ini bisa dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tempat teman-teman menjalankan usaha Mom and Baby Spa-nya. Nah, bagaimana cara pengurusan izinnya? Yang pertama, terapis datang ke Dinas Kesehatan terkait dengan membawa beberapa persyaratan. Yang pertama, biodata terapis menggunakan contoh formulir 2 dan terlampir pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014. Kemudian fotokopi KTP, surat rekomendasi dari organisasi profesi atau asosiasi sejenis, kalau di Jawa Timur namanya ASTI. Kemudian fotokopi sertifikat pelatihan atau ijazah kompetensi. Yang kelima, surat pengantar dari puskesmas. Kemudian pas foto 4x6 2 lembar. Kemudian yang terakhir yaitu izin teknis dari tempat bekerja. Nah, izin teknis ini berupa surat keterangan lokasi tempat praktek dari warga sekitar, yaitu RT, RW, kelurahan atau desa. Nah, kemudian dari obrolan ini banyak sekali yang dibahas. Yang pertama yaitu langkah yang pertama kita lakukan, kita sebagai seorang terapis untuk mengurus perizinan. Apakah menyiapkan alat dan tempat terlebih dahulu baru mengurus perizinan atau bagaimana? Menurut saya, apabila kita belum mendapatkan sertifikat pelatihan Mom and Baby Spa karena terkendala pada dana, maka sebaiknya kita tetap bisa mengaplikasikan ilmu kita, karena selama kuliah di kebidanan, baik itu D3, D4 atau S1, kita telah mendapatkan materi ataupun praktek tentang Mom and Baby Spa. Nah, jadi sambil menjalankan layanan Mom and Baby Spa baik home care maupun di rumah kita, maka kita bisa menabung sedikit demi sedikit supaya kita nantinya bisa mengikuti pelatihan Mom and Baby Spa. Nah, setelah lulus ujian kompetensi dari Mom and Baby Spa ini nanti, maka teman-teman sudah memiliki sertifikat
dan sudah bisa mengajukan permohonan STPT ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tempat teman-teman semuanya tinggal. Nah, jika sudah ada tempat untuk usaha Mom and Baby Spa dan telah melengkapi sarana prasarana sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014, maka kita juga bisa mulai menyiapkan beberapa dokumen persyaratan perizinan STPT. Atau untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota menanyakan secara detail, secara jelas apa saja persyaratannya, karena setiap daerah peraturannya berbeda-beda. Nah, kemudian untuk teman-teman yang belum memiliki bangunan sendiri, melainkan masih mengontrak, ini tidak akan menjadi masalah, karena teman-teman bisa mengajukan perizinan meskipun rumahnya masih mengontrak. Kalau berbicara tentang modal, menurut saya sangat bervariasi setiap individu, karena untuk membeli alat-alatnya setiap individu itu berbeda. Ada yang ingin yang sangat bagus atau ingin yang standar. Dari hasil perbincangan di Ngaca 48 ini modalnya kurang lebih 80 juta. Tapi beliaunya tidak serta-merta langsung membelanjakan 80 juta ini untuk membeli barang. Namun beliaunya beli sedikit demi sedikit. Nah, sesuai dengan video saya sebelumnya tentang peralatan apa saja yang digunakan untuk mendirikan suatu usaha Mom and Baby Spa, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Kurang lebih sekitar 17 juta itu sudah cukup kita bisa mendirikan suatu Mom and Baby Spa. Namun ada yang kurang dari itu juga ada ya teman-teman ya. Jadi untuk berapa jumlah besarnya biaya tidak ada acuan yang baku. Silahkan teman-teman semuanya membeli atau menyiapkan barang-barangnya sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan. Untuk bangunan usaha Mom and Baby Spa, jika masih gabung dengan rumah keluarga, masih bisa diperkenankan. Namun harus ada pembatas dan menjaga privasi klien. Dan untuk lebih jelasnya bisa tanyakan langsung saja ke Dinas Kesehatan tempat teman-teman mengajukan permohonan atau perizinan. Dengan satu kali pelatihan, kemudian ada niat, ada semangat, adanya dukungan keluarga, kemudian tangan kita sudah terampil dan terbiasa, maka kita bisa langsung membuka usaha dan mengurus perizinan STPT. Nah, hal yang terpenting yang kita juga harus perhatikan sebelum mengurus perizinan yaitu tentang izin lingkungan. Kira-kira apa saja sih izin lingkungan tersebut? Yang pertama yaitu kualitas air. Di sini karena kita bermain dengan air, maka kualitas airnya harus bagus. Jika kualitas airnya tidak bagus, maka perizinan 90% akan ditolak. Maka dari itu, upayakan sebelum mengurus perizinan, teman-teman semuanya harus memeriksa terlebih dahulu bagaimana kualitas air di tempat teman-teman menjalankan usaha Mom and Baby Spa. Kemudian sanitasi harus dijelaskan dan diterapkan dengan baik. Yang dimaksud dengan sanitasi di sini yaitu kurang lebih sekitar jenis sampah, cara membuang atau mengelola sampah bagaimana, kemudian proses pembuangan limbah cair itu bagaimana, itu harus dijelaskan. Nah, untuk lebih jelasnya karena kita seorang bidan bukan seorang ahli kesehatan lingkungan, maka alangkah baiknya untuk sanitasi ini juga harus dimusyawarahkan atau kita tanyakan secara langsung kepada petugas lingkungan di Dinas Kesehatan, sehingga nantinya pada saat kita mengurus perizinan tidak sulit lagi, tidak bingung lagi. Jadi apakah air limbahnya nanti akan kita gunakan ulang untuk pengairan di sawah ataukah kita buang di selokan di tempat tinggal kita, itu silakan direncanakan. Kemudian kita harus meminta izin kepada RT, RW, desa, dan masyarakat lingkungan sekitar tempat usaha kita didirikan, minimal 15 warga. Jadi nanti ada contoh yaitu pada video saya, yaitu kita buat sebuah draft di mana ada nama warga, alamatnya, nomor HP, serta tanda tangan. Dan jangan lupa kita juga harus minta fotokopi KTP dari warga yang kita mintai izin. Nah, kemudian petugas Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat akan melakukan survei tempat usaha Mom and Baby Spa tempat kita menjalankan usaha tersebut sebelum dinyatakan layak atau tidak layak usaha kita. Nah, kemudian berapa lama pengurusan STPT?
mendapatkan STPT 6 bulan dari pengajuan. Namun sebelum surat STPT ini keluar, pihak Dinas Kesehatan mengizinkan untuk tetap menjalankan layanan Mom and Baby Spa. Jadi tetap bisa ya teman-teman ya. Jadi sambil kita melakukan pelayanan kepada klien, kita juga menunggu hasil keluarnya STPT. Kemudian ada perbincangan menarik tentang berapa sih beban listrik dan juga pengeluaran mungkin akomodasi setiap bulannya. Nah, untuk dari narasumber disampaikan untuk biaya listrik kurang lebih 200 hingga 300 ribu per bulan. Untuk pelayanannya di sini pasien harus reservasi terlebih dahulu supaya tidak terjadi penumpukan jumlah klien yang antri untuk mendapatkan layanan spa. Harga treatment ini tergantung ya teman-teman, jadi tidak ada acuan, tidak ada patokan, namun dari apa yang sudah saya dapatkan dari narasumber, untuk paket lengkap baby spa di Sukabumi kurang lebih 200.000, kemudian untuk massage pediatrik 50.000 hingga 60.000, sedangkan untuk home care 50.000 ditambah dengan biaya transport. Nah, demikian tadi rangkuman ataupun catatan saya tentang kegiatan ngaca di programnya IHCA dalam rangka ulang tahun IHCA yang ke-7. Nah, demikian tadi adalah beberapa persyaratan yang harus kita lengkapi di dalam mengajukan perizinan Mom and Baby Spa dengan menggunakan STPT. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan di dalam mengumpulkan beberapa persyaratan ini, dan tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu berdoa supaya dimudahkan di dalam pengurusan perizinannya. Semoga video saya bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.